Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thomas Rifandi dari kelas MB 4214. Pada kesempatan ini akan melakukan presentasi mengenai draft proposal skripsi saya. Sebelum masuk ke presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Grisna Gedwita yang telah menyempatkan untuk melihat presentasi saya kesempatan ini. Jadi berikut ini adalah judul dari proposal saya, yaitu analisis motivasi entrepreneur pada sentra sepatu Cibaduyut. Adapun topik-topik yang akan dibahas pada kesempatan ini yaitu adalah bab 1 sampai bab 3. Baik, kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Jadi objek penelitian saya pada penelitian ini adalah sentra sepatu Cibaduyut, di mana Cibaduyut ini adalah salah satu sentra sepatu yang terbesar yang ada di Indonesia. Lalu Cibaduyut juga memiliki pasar yang luas, di mana produknya telah didistribusikan ke semua daerah di Indonesia. Klaster ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang terampil, di mana mampu menyerap lebih banyak dari 6.000 karyawan pada tahun 2012. Lalu 845 UKM ini berfokus pada produksi, 25 UKM-nya adalah distributor besar, 115 UKM itu distributor kecil, lalu juga 152 UKM-nya itu adalah showroom atau toko, lalu juga ada 4 UKM sentra komersial, 38 UKM toko bahan baku utama dan pelengkap, 8 UKM produsen tali sepatu, 3 UKM yang menjual peralatan dan suku cadang, dan juga 15 UKM yang juga menjual merupakan produsen kemasan. Lalu dilanjut dengan latar belakang. Jadi di sini adalah data sumber pencemaran sungai yang menjadi latar belakang saya. Ini penelitian dilakukan oleh Akmal Iswari pada tahun 2019, di mana di sini itu terdapat 444 perusahaan tekstil yang berada di daerah aliran Sungai Citarum, di mana industri tekstil ini merupakan salah satu industri yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya. Terlihat pada grafik ini bahwa perindustrian ini itu memberikan sumbangsih pencemaran air hulu, yang dimana tidak semua dari industri tersebut itu memiliki IPAL atau instalasi pengolahan limbah yang jelas. Namun dibandingkan dengan sektor lain di kawasan tersebut, limbah yang dihasilkan oleh industri tekstil khususnya di daerah aliran Sungai Citarum ini memiliki dampak pencemaran yang paling besar. Tingkat pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah industri ini dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Hal ini dapat berdampak tentunya pada kesehatan masyarakat. Nah, dari latar belakang tersebut ini tercetuslah rumusan masalah saya dari penelitian ini, yaitu terlihat bahwa produksi limbah di Sungai Citarum ini menimbulkan pencemaran lingkungan yang cukup tinggi terhadap perairan. Oleh karena itu, perlu rasanya kita menimbulkan rasa bagi masyarakat dan praktisi untuk tetap mendukung upaya berkelanjutan. Maka dari itu, salah satu cara untuk mendukung upaya berkelanjutan dapat dijalankan melalui green economy, dengan kesadaran isu lingkungan kepada para entrepreneur, salah satunya pada bidang tekstil atau fashion, terutama di industri sepatu. Salah satu tokoh yang dapat mendorong upaya tersebut ini adalah para ekopreneur. Oleh karena itu, peneliti ini akan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mendorong dan memotivasi para pelaku usaha pada sentra sepatu Cibaduyut ini untuk melakukan usaha dengan mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Dari rumusan masalah tersebut mengenai faktor-faktor motivasi, berikut ini adalah tujuan penelitian saya. Jadi yang pertama ini untuk mengetahui penerapan green value sebagai motivasi oleh pelaku ekopreneur pada sentra sepatu Cibaduyut, lalu juga untuk mengetahui pemahaman gap in the market sebagai motivasi oleh pelaku ekopreneur di sentra sepatu Cibaduyut, lalu juga untuk mengetahui penerapan make a living sebagai motivasi oleh pelaku ekopreneur. Setelah itu juga untuk mengetahui pemahaman be their own boss sebagai motivasi oleh pelaku ekopreneur di Cibaduyut ini, dan juga untuk mengetahui pemahaman passion pelaku ekopreneur pada sentra sepatu Cibaduyut. Lalu ini adalah manfaat penelitian, di mana penelitian ini saya harapkan dapat menjadi rujukan dan manfaat beberapa pihak. Di antaranya yang pertama itu adalah bagi akademisi,
Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi untuk pengembangan penelitian serupa atau karya ilmiah yang lain. Kemudian juga dapat dijadikan edukasi tentang hal-hal yang menjadi motivasi bagi seorang ekopreneur pada industri sepatu. Lalu bagi para praktisi, saya harapkan ini hasil penelitian dapat mendorong munculnya ekopreneur baru yang dapat membantu penurunan dampak pencemaran lingkungan, serta juga dapat digunakan sebagai bahan referensi para wirausahawan yang ingin memulai atau menjalankan bisnis sebagai ekopreneur. Lalu kita lanjut ke bab 2. Ini adalah beberapa teori yang saya gunakan untuk penelitian kali ini. Yang pertama ini adalah entrepreneurship. Menurut Frances tahun 2014, ini kewirausahaan atau entrepreneurship ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan nilai dengan mengidentifikasi peluang bisnis, manajemen risiko berdasarkan peluang yang ada, dan memobilisasi personel, lalu juga keuangan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek melalui keterampilan komunikasi dan manajemen. Lalu teori yang kedua yang saya gunakan adalah ecopreneurship menurut Charles Tiger tahun 2002, di mana istilah ecopreneurship ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu ekologi dan entrepreneur. Karena itu, ecopreneurship secara kasar dapat didefinisikan sebagai kewirausahaan melalui perspektif lingkungan. Ekopreneur ini dicirikan oleh beberapa aspek dasar yang dari kegiatan kewirausahaan yang tidak terlalu berorientasi pada sistem manajemen atau prosedur teknis, dan lebih fokus pada individu dan keterampilan pengusaha individu atau tim untuk mencapai kesuksesan pasar melalui inovasi lingkungan. Lalu teori ketiga yang saya gunakan ini adalah motivasi ekopreneur. Menurut Kirkwood dan Walton pada tahun 2010. Di mana terdapat 5 buah faktor yang memotivasi para ekopreneur ini. Yang pertama ini adalah green values. Green values ini adalah di mana pada penelitian yang dilakukan Kirkwood ini terdapat para ekopreneur yang memiliki motivasi untuk menanamkan nilai-nilai hijau dalam layanan dan produk ramah lingkungan. Lalu yang kedua ini adalah terdapat beberapa responden dari Kirkwood ini juga yang memiliki motivasi bahwa menjual produk yang ramah lingkungan ini adalah sebagai alasan karena terdapat celah dalam market. Lalu yang ketiga juga adalah making a living, di mana respondennya Kirkwood ini menyampaikan bahwa mereka menjual produk ramah lingkungan ini karena masalah finansial. Yang keempat ini be their own boss, karena menurut responden Kirkwood ini mereka ingin memiliki usaha sendiri dan menjadi pemilik usaha dalam produk ramah lingkungan. Serta yang terakhir ini passion, di mana motivasi responden dari Kirkwood ini karena memang passion dia pada produk dan layanan ramah lingkungan. Lalu di sini dilanjut dengan kerangka pemikiran, di mana yang penelitian ini akan membahas mengenai ecopreneurship tentunya di kalangan para entrepreneur yang memiliki usaha di bidang sepatu. Pada penelitian ini saya akan mengukur indikasi atas dorongan untuk para entrepreneur yang menjalankan bisnis dengan konsep entrepreneur berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu Kirkwood dan Walton pada tahun 2010, yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang memotivasi wirausaha atau ekopreneur ini adalah green value, gap in the market, making living, be their own boss, dan juga passion. Dan penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memotivasi ekopreneur pada sentra sepatu Cibaduyut. Lalu kita masuk kepada bagian bab 3. Yang pertama ini adalah jenis penelitian yang akan saya lakukan. Jadi penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan penelitian deskriptif eksploratif, yang dimana untuk mendapatkan data dasar yang digunakan sebagai dasar penelitian, dan juga untuk membuat keputusan. Setelah itu, untuk keterlibatan peneliti ini tidak ada intervensi data. Lalu untuk unit analisis yang
akan diteliti adalah individual, dan juga waktu penelitian itu adalah cross-sectional. Lalu ini adalah tahapan penelitian. Jadi yang pertama ini saya mencari fenomena yang terjadi di lapangan. Setelah itu saya dengan melakukan observasi dan juga tinjauan terhadap pustaka-pustaka. Lalu muncullah latar belakang masalah di mana terdapat limbah yang cukup banyak dari industri tekstil di daerah aliran Sungai Citarum. Lalu saya rumuskan masalah dan juga meletak tujuan penelitian. Lalu saya membuat teknik pengumpulan data tersebut dan melakukan tahap pralapangan, di mana tahap pralapangan ini meliputi penyusunan rancangan penelitian, lalu observasi lapangan pendahuluan atau pre-observasi, dan penyiapan perlengkapan penelitian dan etika selama penelitian. Lalu dilanjutkan dengan tahap lapangan, di mana meliputi pengumpulan materi, kemudian masuk di lapangan penelitian atau lokasi penelitian untuk mengumpulkan data. Di mana data yang saya dapatkan ini data primer, yaitu data langsung dari wawancara, maupun data sekunder yang saya dapatkan dari dokumen-dokumen sebelumnya atau penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah itu dilakukan tahap analisis data, di mana untuk mengecek keabsahan data atau validasi data agar data-data tersebut valid sebagai penelitian. Setelah itu dibuat kesimpulan dan saran dan melakukan penyusunan laporan. Lanjut, di sini adalah populasi dan sampel yang akan saya gunakan pada penelitian kali ini. Jadi pada populasi ini saya menggunakan teori situasi sosial, di mana terdapat tiga yang terkait. Para pelaku usaha pada industri sepatu Cibaduyut Kota Bandung adalah yang menjadi objek penelitian ini. Lalu ada sampel yang akan saya gunakan pada penelitian ini menggunakan teknik probability sampling dengan purposive sampling. Lalu ini adalah pengumpulan datanya ini dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung ke lapangan, dengan melakukan wawancara dan dokumentasi sebagai bukti. Selain itu juga sumber data ini diperoleh dari lapangan langsung, dan peneliti juga menggunakan data sekunder untuk memperkuat hasil dari data peneliti. Lalu ini adalah uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan. Jadi yang pertama ini adalah uji kredibilitas, di mana saya meneliti kredibilitasnya atau ini dengan memperluas pengamatan. Lalu juga yang kedua adalah uji keteralian atau transferability, di mana ini bersifat eksternal untuk menunjukkan tingkat akurasi dan penerapan hasil tes dari populasi sampel diambil. Lalu juga ada uji kebergantungan atau dependability. Ini adalah uji yang dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian dengan meninjau seluruh proses penelitian. Lalu yang terakhir adalah uji kepastian atau confirmability, di mana ini adalah uji untuk memiliki tingkat objektivitas yang tinggi. Setelah itu dilanjut dengan teknik analisis data, di mana ada 3 tahapan yang akan saya lakukan. Yang pertama itu adalah data reduction atau mengurangi atau meringkas data dengan memilih konten utama dan berfokus pada konten yang penting. Lalu yang kedua adalah data display, di mana diperoleh klasifikasi menurut tema dan dibuat dalam bentuk matriks, nantinya dibuat dalam bentuk flow chart. Lalu juga yang terakhir adalah conclusion drawing atau verification, di mana saya ini menarik kesimpulan dan verifikasi berdasarkan data yang diperoleh pada reduksi data dan penyajian data. Mungkin sekian untuk presentasi pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.